Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya, saya bisa jumpa lagi dengan teman-teman di channel Salira TV ya. Saya akan membawakan informasi ini masih tentang Universitas Terbuka. Sekarang tanggal 11 bulan September 2020 ya. Saya akan buka filenya, informasi yang akan saya sebutkan itu ya. Ini adanya di bukan di sini ya. Ini saya hapus dulu aja. Ini saya hapus. Oke. Adanya di komputer sebelah ya. Ini mudah-mudahan kebuka nih. Oh. Kenapa ya? Sebentar. Saya cek komputer sebelahnya nggak kebuka. Nah, itu. Oke, ini filenya ya. Saya copy, disimpan dulu di sementara di sini. Nah, di sini deh. Ips. Sorry. Nah, udah. Oke, saya buka ya. Ini judulnya. Jadi judul video ini adalah judulnya ya. Judulnya ini saya gitu. Undangan PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh 2020.2 Universitas Terbuka tanggal 12 dan atau tanggal 13 September 2020. Jadi sebentar lagi ya teman-teman ya. Sekarang kan tanggal 11. Kita akan buka. Ini file PDF ya. Kita akan buka ya. Bagaimana ini informasinya? Mohon maaf seperti biasa wajah sayanya memang gelap. Ini ruangannya memang gelap ya. Ada 6 halaman di file PDF ini ya. Jadi sebenarnya untuk membaca ini sih jangan dulu ke sini ya, tapi kita ke email dulu ya. Saya coba buka email deh. Ya, buka email saya. Mudah-mudahan kebuka dari sini. gmail.com. Karena undangannya masuk ke email ya. Ada nggak? Mana nih? Nah, ini dia nih. Undangan PKBJJ. Nih, ini dia nih. Dari Pak Julham. Nah, ini dia. Ya, saya akan bacakan saja ya. Jadi undangan PKBJJ yaitu pelatihan keterampilan belajar jarak jauh ya, Universitas Terbuka tahun 2020. Ini adalah emailnya. Jadi setiap mahasiswa dapat email ya, tinggal dicek aja di email masing-masing. Kayak begini, ini dari Pak Julham Adami dengan alamat emailnya julham@ikampusut.ac.id. Tu Angga Sucitra H ya, Angga Sucitra I kampus ya. Oke. Ini apa namanya? CC-nya lumayan banyak ya. Oke, kita baca ya. Kita baca saja ya. Dear mahasiswa baru Universitas Terbuka. Nah, gitu ya kata-katanya. Mohon maaf, bener-bener gelap ya ini ruangan. Sorry banget nih. Abaikan sajalah foto saya, video wajah sayanya ya. Dear mahasiswa baru Universitas Terbuka. Dengan ini saya ingin mengundang saudara pada kegiatan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh atau PKBJJ. Kegiatan ini merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Jadi wajib ya. Yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru. Ya, Universitas Terbuka.
Pada pelatihan tersebut disampaikan materi-materi penting sebagai persiapan untuk menempuh pendidikan proses pembelajaran di UT, ya, di Universitas Terbuka. Saya sudah memilah undangan peserta ini berdasarkan lampiran pada undangan, sehingga saudara hanya tinggal mengklik link, nah link ini gitu kan, atau link ini gitu ya. Dipilih salah satu jika terjadi link error pada Minggu 13 September 2020 pukul 8 sampai 12 WIB ya. Jadi pukul 8 pagi sampai pukul 12 WIB untuk dapat join pada kegiatan tersebut. Pastikan sudah menginstal aplikasi Microsoft Teams pada perangkat atau gadget kita yang saudara gunakan katanya. Jika mahasiswa berhalangan hadir pada sesi yang telah ditentukan, misalkan nih, ini kan undangan untuk saya ya, yaitu saya kebagiannya hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 8 pagi sampai 12.00. Jadi satu hari ya teman-teman ya, acaranya itu satu hari untuk per mahasiswa itu. Memang sih di sininya kan tanggal 12 dan 13 ya, Sabtu dan Minggu ya kan. Tapi emang itu apa namanya? Ya, di sesi-sesi ya. Kebetulan saya adalah kebagian hari Minggu tanggal 13 September 2020. Oke, jika mahasiswa berhalangan hadir pada sesi yang telah ditentukan, mahasiswa bisa mengikuti di sesi kelas yang lain. Undangan terlampir ya. Zulham Adami, SHMH ya, Universitas Terbuka, UPBJJ Bandung. Jalan Raya Panyilikan nomor 1A, Cipadung Kidul, Kecamatan Panyilikan, Kota Bandung, Jawa Barat. Oke, nah ini ada lampirannya ya. Nah, ini adalah sama dengan yang dibuka ini ya. Jadi sama saja ini, yang file ini dengan yang ini sama saja ya. Sama saja. Ini judul filenya undangan PKBJJ 2020.2 12 dan 13 September. Ya, sama saja isinya dengan ini ya. Jadi intinya begini, saya ingin berbicara ngobrolin itu begini. Jadi undangan PKBJJ ini sebaiknya diikutinya adalah di jadwal yang telah ditentukan ya oleh tutor, oleh misalkan dalam hal ini kan sampel di sini kan Pak Julham nih. Setiap orang ya, setiap mahasiswa beda-beda ya, tergantung dari mana daerah asalnya ya. Jadi mahasiswa tersebut dari mana gitu. Ketika mengisi profil mahasiswa kan itu ada, kalau saya kan ngisinya dari Kabupaten Tasikmalaya. Maka untuk Kabupaten Tasikmalaya itu Minggu 13 September 2020 pukul 8 sampai pukul 12. Beda lagi misalkan dengan teman-teman orang Kabupaten Bandung ya, beda lagi. Kabupaten Bandung itu kemungkinan besar hari Sabtu ya. Ya gitu. Nanti kita cek ya sama-sama ya. File lampirannya kayak gimana gitu. Yang jelas beda-beda ya. Beda-beda sesuai dari mana gitu kan. Mahasiswa tersebut Pokjar mana nih, ikut Pokjar mana gitu ya. Bukan ikut Pokjar sih. Dari mana begitu ya. Kalau saya kan ngisinya datanya di data pribadi di UT itu dari Kabupaten Tasikmalaya gitu. Tergantung teman-teman dari mana waktu ngisi di profil UT-nya itu yang ditentukan. Nah, ini kayak gini teman-teman itunya. Lampirannya kayak gini. Ini ada kopi suratnya ya, tidak saya baca ya. Nomornya ini halnya undangan PKBJJ tanggalnya tanggal 9 September ya. Ini adalah untuk menjelaskan saja ya. Jadi berbagi penjelasan gitu. Mahasiswa baru diploma dan sarjana kepada YTH ya. Mahasiswa baru diploma dan sarjana Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung semester 2020-2021. Masa registrasi 2020.2. Dengan ini kami beritahukan bahwa pelatihan keterampilan belajar jarak jauh PKBJJ merupakan kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Terbuka. Pada pelatihan tersebut disampaikan materi-materi penting sebagai persiapan untuk menempuh pendidikan proses pembelajaran di UT. Ini persis dengan yang kayak tadi ya.
kata-katanya. Sehubungan dengan itu, kami mengundang saudara untuk mengikuti kegiatan PKBJJ semester 2021.1 masa registrasi 2020.2 yang akan dilaksanakan secara daring ya. Jadi PKBJJ itu kalau sebelum Covid itu kita harus ke kantor UPBJJ-nya ya. Kita harus ke Bandung nih. Saya kan tinggal di Tasik nih. Jadi kita harus ke Bandung gitu kan. Harus ke kantor UPBJJ-nya. Harus ke Bandung ya. UPBJJ UT. Tapi dikarenakan Covid ya, maka dilakukan secara daring ya, yaitu dengan web, dengan tutorial webinar dengan Microsoft Teams nanti itu ya. Jadi tidak kita berangkat ke Bandung. Kalau kemarin-kemarin tidak ada Covid tahun-tahun kemarin ya, itu saya juga belum ke UT berarti kalau tahun kemarin. Ini kan saya baru. Ini informasi dari dari senior aja. Itu PKBJJ itu kita berangkat ke kantor ya, ke sana gitu. Jadi benar-benar pertemuan real fisik ya. Kayak OSMB kemarin kan itu secara daring. Padahal kalau tahun-tahun kemarin kan kita wajib tatap muka ya. OSMB itu misalkan di kantor UPBJJ di Bandung gitu kan. Tapi sekarang dilakukan secara daring ya kan. Oke, lanjut. Yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 12 dan 13 September. Jadi ini maksudnya bukan berarti PKBJJ-nya kita harus ikutan 2 hari, bukan ya? Bukan. Jadi kita memang ditentukan gitu. Kita bagian mana nih? Kita itu masuk tanggal 12 atau tanggal 13. Seperti saya kan dari Tasik, dari Kabupaten Tasik. Maka untuk Kabupaten Tasik itu dikasihnya hari Minggu tanggal 13 September ya kan, pukul 8 sampai pukul 12. Jadi bukan berarti dua harinya diikuti, bukan ya. Jadi ini adalah waktu totalnya aja. Jadi teman-teman itu kebagiannya apa? Kebagian tanggal 12 atau kebagian tanggal 13 gitu. Jadi bukan berarti dua-duanya diikuti ya, kedua-dua harinya diikuti. Bukan begitu ya. Waktu sesi 1 pukul 8 sampai dengan pukul 12 ya. Sesi 2 pukul 13 sampai dengan pukul 17 ya. Tautan link kelas paralel serta pembagian daftar peserta per sesi, tanggal lampiran 1 dan 2 gitu ya. Pakaian rapih dan sopan atau memakai jaket alma mater UT. Waduh, saya belum punya jaket alma maternya ya. Tadinya saya itu mau beli jaket alma mater ya, itu ke Bandung itu ya, ke UT itu ya, ke kantor. Cuman kan ternyata OSMB-nya itu daring gitu. Tadinya mau sekalian OSMB, mau ke Bandung, mau sekalian beli jaket alma mater, mau sekalian ngambil modul gitu. Barangkali sudah ada modulnya, tapi kabarnya sih sampai sekarang belum ada modulnya. Saya mahasiswa ilmu komunikasi semester 1 ya. Saya SIPAS non TTM. Kata teman-teman katanya sampai sekarang belum ada ya, modulnya belum tersedia ya. Jadi saya belajar menggunakan bahan ajar yang PDF ya. Sebenarnya sih ingin itu membaca bahan ajar yang fisik begitu, buku begitu, karena lebih enak menurut saya gitu kan. Enak ke mata kita gitu. Ke mata kita itu enak gitu. Jadi kalau misalkan membaca file PDF lumayan juga ya, lumayan pening. Jadi enaknya itu ya membaca buku di manual begitu ya, di buku cetak begitu gitu, yang hasil cetaknya itu gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, membaca yang ada saja gitu kan, yang di file PDF itu ya, yang di bahan ajar .ut.ac.id. Nanti akan saya coba bikin videonya deh, cara mengakses bahan ajar begitu ya. Jadi sayang sekali ya, belum ada ya bukunya, buku fisiknya belum ada gitu, buku hard copy-nya belum ada ya. Kalau ada saya mau ke Bandung itu mau ambil bukunya gitu, tapi sampai sekarang belum ada sih ya. Udah, kita lanjut ya. Pakaian rapi, sopan dan atau memakai jasa alma mater UT. Medianya pakai webinar menggunakan aplikasi Microsoft Teams lampiran 3 panduan penggunaan MS Teams terlampir. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini halaman 1 ya. Ini ada 6 halaman ya kan. Oke, kita ke bawah. Ini Direktur Dr. Andes Enceng MSI ya.
Ini halaman 1. Nah, ini lampiran. Nah, ini jadwalnya teman-teman. Jadwal PKBJJ Sabtu 12 September. Ini yang Sabtunya, yang tanggal 12. Tuh kan ada nomor peserta mahasiswa, peserta garing mahasiswa, tanggal PKBJJ, kelas, link, tautan undangan ya. Itu kan ada banyak ini, ada banyak. 1, 2, 3 sampai 10. Ini halaman lampiran satunya ya. Pendas S1 PGSD dan PG PAUD Kabupaten Bandung. Tuh kan? Ini yang Kabupaten Bandung nih, yang Pendas, yang S1 PGSD dan PG PAUD. Kemudian yang nomor 2 ada Pendas S1 PGSD dan PG PAUD Kota Bandung. Tuh kan? Ada kabupaten, ada kota, beda-beda begitu. Ada FHI SIP Kab Bandung. Tuh kan? Nomor 4 Fakultas Ekonomi Kab Bandung. Nomor 5 FKIP Kota Bandung dan Kab Bandung. Oh ya. FST Kota Bandung. Kemudian FHI SIP Kota Bandung. Nomor 8 FE Kota Bandung. Bisa teman-teman lihat ya. Kemudian saya ini sengaja dibaca begini ya, supaya ya apa namanya, ini kayaknya harus rada digedein ya oleh saya. Coba begini, bisa nggak? Klik gini. Nah gini dari tadi ya. Wah, ini bagus nih. Sorry ya teman-teman, saya baru ngeh nih. Digedein gini ya, enak ya. Oke, lanjut. Ya, digedein gini nih enak nih. Nggak apa-apa deh, yang tadi yang udah aja. Nah, begini teman-teman ya. Jadwalnya begini. Yang Kota Cimahi seluruh prodi, ya kan? Yang itu yang mungkin di Kota Bandungnya itu ya banyak ya mahasiswanya ya. Sampai nggak seluruh prodi kalau itu. Jadi di per fakultas malah. Ya kan? Ini seluruh prodi, seluruh jurusan, seluruh fakultas tuh Kota Cimahi. Kemudian ini tanggal 12 ya, masih tanggal 12 tuh kan. Ini ada linknya nih, ada link tautan undangannya, tinggal diklik saja nanti nyambung ke program, ke software aplikasi Microsoft Teams-nya gitu kan. Pernah saya bahas ya. Terus kemudian nih lampiran 2-nya nih. Kabupaten Garut seluruh prodi jurusan fakultas 13 September pukul 8 sampai pukul 12 ya kan. Nah, itu adalah untuk Kabupaten Garut. Itu adalah link tautannya tuh. Kemudian Kabupaten Tasikmalaya seluruh prodi jurusan fakultas. Itu kan saya dari Kab Tasik nih. Tanggal 13, tuh kan tanggal 13. Jadi ya jangan masuk di tanggal 12 lah kalau misalkan tidak ada kepentingan ya. Kalau misalkan tidak ada kepentingan, misalkan kita nih lagi santai gitu kan, ya jangan masuk tanggal 13, jangan masuk tanggal 12. Itu kan Kab Tasik itu sudah diatur masuknya tanggal 13. Pukulnya pukul 8, jamnya pukul 8 sampai pukul 12. Kelasnya kelas link 2B katanya begitu tuh ya. Ruang B, Kota Tasik juga sama ya. Sama juga Kota Tasik ya. Kab Tasik, Kota Tasik sama lah gitu kan. Ya bisa teman-teman lihat lah ya, tidak saya baca satu-satu lah. Ya kan tuh bisa teman-teman lihat, atau teman-teman yang misalkan yang mahasiswa juga dapat begini ya. Saya cuman ngobrolin saja ya, diobrolin gitu agar lebih paham. Khususnya untuk saya juga ya, umumnya ya untuk teman-teman yang memang belum paham juga gitu kan ya, belum paham gitu. Jadi kita sama-sama ngobrol ini. Tuh kan ada Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kab Cirebon, Kab Majalengka, Kab Sumedang, ya kan? Ini kayaknya persis seperti kemarin OSMB deh jadwalnya ya. Persis sama. Udah ya. Oke. Lampiran 3 itu. Tadi lampiran 2 sampai mana ini? Oh, sampai sini lah. Udah ya, berarti gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu. Kita harus sesuai dengan kelasnya, kemudian mengklik tautan itu ya. Tautan link undangannya. Oke, sudah. Kita ke halaman 3. Lampiran 3, panduan mengikuti PKBJJ melalui Microsoft Teams. Nah, saya akan baca ulang deh ya. Barangkali ada yang belum gitu ya. Ada yang belum memahami ini. Oke. Panduan mengikuti PKBJJ melalui Microsoft Teams untuk mahasiswa. Sebentar, saya minum dulu.
Oke. Sebelum mengakses kelas, mahasiswa terlebih dahulu mendownload aplikasi Microsoft Teams di Play Store pada handphone. Gitu ya. Kalau di handphone berarti di Play Store ya kan? Atau jika menggunakan laptop, link downloadnya di sini. Tuh kan, udahlah. Kelihatan lah oleh teman-teman. Atau bisa juga di Google itu diketik saja Microsoft Teams, itu langsung muncul kok kayak gitu. Gitu kan, tinggal diikuti saja apa linknya. Sebenarnya ya kan. Kemudian kemana lagi nih? Oh ini kesini dulu ya. Langkah instalasi aplikasi Microsoft Teams di handphone. 1. Silahkan buka handphone Anda dan pilih Play Store seperti gambar di samping. Itu kan kayak gitu ya. Nomor 2, setelah Play Store terbuka, tampilan akan seperti gambar nomor 2A. Silahkan ketik pencarian dengan kata Microsoft Teams seperti gambar nomor 2B. Jika sudah ketemu, silahkan klik install. Mudah-mudahan ini sudah paham ya teman-teman ya. Udah paham lah, yakin udah paham lah. Nomor 2, nomor 3 ya sekarang. Nomor 3, nah ini. Setelah berhasil menginstal aplikasi, maka akan muncul tampilan gambar seperti nomor 3A dan silahkan Anda klik buka. Setelah itu akan muncul tampilan aplikasi Microsoft Teams seperti gambar nomor 3B. Lalu Anda bisa close terlebih dahulu. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi apa namanya? Intinya begini. Ketika teman-teman sudah berhasil menginstal aplikasi Microsoft Teams ya di handphone teman-teman, dengan kelihatan kan kalau udah menginstal itu ada pilihan open gitu kan. Udah tinggal tutup aja dulu gitu kan. Tinggal tutup aja si aplikasi tersebut ya. Jangan dilanjut, misalkan jangan dilanjut bikin akun gitu maksudnya ya. Nggak perlu bikin akun lah. Lalu Anda bisa close tuh kan. Lalu Anda bisa close terlebih dahulu. Jadi jangan dulu bikin akun. Itu membuat teman-teman pusing nanti ya. Nah, sekarang katanya nomor 4 tuh kan. 4. Sekarang buka browser Google Chrome lalu ketikkan URL link kelas yang ada pada pengumuman seperti gambar 4A, lalu tekan enter atau telusur. Jadi teman-teman tinggal yang di email ini atau yang di tadi yang saya sebutkan di halaman-halaman sebelumnya. Kalau saya kan ngeklik ini. Nah, ngeklik yang ini kan linknya ini. Jadi kalau sudah terinstall si aplikasi Microsoft Teams-nya, tutup ya. Jangan bikin akun lah gitu kan. Kalau misalnya itu hanya membuat teman-teman jadi tambah bingung nanti. Jadi langsung aja diklik ini. Jadi si Microsoft Teams-nya ditutup oleh teman-teman. Kalau misalkan sudah terinstall, tutup aja Microsoft Teams-nya. Lalu tinggal klik nih link tautan undangannya. Gitu maksudnya ya. Jadi nggak perlu bikin akun. Jadi tutup si Microsoft Teams-nya. Baru diklik link tautan undangan. Punya teman-teman, jangan punya yang lain, jangan punya kelas lain. Punya teman-teman di mana? Masuknya kelas apa? Ruang mana gitu kan? Itu kan udah ditentukan per daerah ya kan? Udah. Sebaiknya itu menurut itu ya, sebaiknya loh menurut sebaran undangan gitu, karena kan nanti hubungannya dengan absensi ya. Khawatirnya absensinya nanti nggak ketemu gitu kan. Misalkan absensinya ditentuin nih, ini absensi untuk mahasiswa yang datang dari Tasik gitu kan. Ternyata ada teman-teman yang dari Bandung masuk, itu bingung nanti, bisa-bisa bingung nanti, bisa-bisa nanti syukur-syukur misalkan tutornya baik hati gitu kan, jadi misalkan dipisah-pisah lagi gitu. Oh ini nih ada mahasiswa yang sebenarnya dari Kabupaten Bandung, ini malah masuk Tasik gitu kan. Jadi oleh tutor itu dipindah ke Bandung, itu kan mengerjakan tutor lagi ya. Ngerjain tutor ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan tidak ada halangan gitu kan, sebaiknya masuklah pada waktu, pada tanggal yang telah ditentukan ya oleh tutor kita ya, supaya begitu pas waktu ngisi absensi nanti tidak bingung, tidak anjelimet, tidak semerawut gitu kan. Khawatirnya nanti malah nggak ke absen teman-teman, rugi kan kita nggak ke absen gitu kan. Jadi sebaiknya kalau nggak ada kepentingan lain gitu, masuklah di jadwal yang sudah ditentukan gitu ya, agar nanti sesuai dengan absen. Khawatirnya nanti absennya nanti acak-acakan, bingung tutor nanti
Saking bingungnya tutor nanti malah nggak ke absen teman-teman gitu kan. Nah itu kan sayang sekali. Oke, kita lanjut. Nomor 4 titik A ya. Lalu tekan enter, telusur. Setelah tekan enter, telusur, maka tunggu sebentar sampai muncul tampilan seperti gambar nomor 4 titik B dan pilih tem ya. Nanti pilih tem gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih seperti itulah gambarnya ya. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Nomor 5 selanjutnya muncul tampilan seperti gambar nomor 5 titik A. Lalu klik bergabung sebagai tamu ya. Teman-teman klik bergabung sebagai tamu itu kalau pakai bahasa Indonesia ya. Bisa aja misalkan pakai bahasa Inggris yang tampil itu. Kalau misalkan HP teman-teman settingannya Inggris ya kan. Setelah Anda klik lalu masukkan nama lengkap Anda ya. Jadi nanti akan diminta Anda teman-teman itu diminta untuk masukin nama ya. Nama lengkap ditulis gitu ya. Dan silahkan bergabung sebagai tamu. Itu kalau misalkan teman-teman memang tidak bikin akun Microsoft Teams dan memang tidak perlu bikin akun Microsoft Teams ya. Ya cukup bergabung sebagai tamu. Tapi kalau misalkan mau bikin akun Microsoft Teams ya monggo gitu kan, silahkan gitu. Tapi kalau misalkan yang males bikinnya karena lumayan ribet juga ya bikinnya. Ya kalau misalkan dirasa santai, dirasa nggak ribet kok saya bisa kok bikin akun Microsoft Teams ya mangga gitu kan. Tapi ini yang simpelnya tidak perlu bikin akun Microsoft Teams gitu. Jadi nanti teman-teman statusnya bergabung sebagai tamu begitu ya. Oh ini ke halaman selanjutnya ya. Nomor 6. Setelah itu maka akan tampil seperti gambar nomor 6. Ini artinya Anda sudah bergabung ke dalam kelas 2 web dan silahkan mengikuti kelas 2 web ini sampai selesai. Aduh, sebentar. Mana nih? Tadi ada yang keklik ya. Nah. Tadi saya ada yang keklik ya. Oh ini nih. Oh, jangan pakai itu deh, jangan pakai, harus pakai ini aja supaya sedikit-sedikit ya. Nah, jika muncul tampilan seperti ini silahkan Anda klik unduh tem. Ini kemana lagi nih? Oh ya udah nggak apa-apa deh. Yang jelas gitu ya, unduh tem. Oke, jika proses download sudah selesai silahkan. ini urutannya kemana ya, nomornya ya? Urutannya kemana ya, nomornya ya? Jelas begitu aja ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihatlah gitu ya. Udah. Ini di tempat teman-teman juga ada ya kan? Saya hanya menunjukkan aja, di tempat teman-teman juga ada yang dikirimi lewat email itu. Setelah Anda klik open, maka aplikasi Microsoft Teams akan terbuka seperti gambar di samping. Sebagai mahasiswa Anda bisa tanpa harus sign in, tuh kan, tanpa harus login. Selanjutnya silahkan Anda copy salin link yang sudah diberikan ke Google Chrome yang kayak tadi itu. Udah yang kayak tadi dijelasin. Langkah instalasi ini kayaknya double ya. Oh ini kalau ini di komputer, di laptop ya. Silakan Anda download terlebih dahulu aplikasi. Ini kemana ya masuknya ya? Sebentar. Nomor 1. Oh mungkin ke sana ya. Tapi ini kurang jelas sih kemana gitu. Selanjutnya kemana? Ya udahlah, bacanya dari kiri ke kanan gitu aja ya. Karena ini urutannya mana gitu ya. Silakan Anda download terlebih dahulu aplikasi Microsoft Teams di sana ya. Kemudian silakan open Microsoft Teams seperti gambar yang teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian di sana ada tulisan join on the. Jika memilih nomor 5, Anda tidak perlu menginstal aplikasi Teams. Anda langsung dapat join menggunakan Google Chrome. Oh gitu ya. Jadi atau silakan join on the web instead seperti petunjuk nomor 5. Oh gitu. Jadi sebenarnya saya akan menjelaskannya itu ya. Sebenarnya bisa menggunakan aplikasinya, aplikasi si Microsoft Teams itu sendiri ya di laptop itu.
Atau bisa juga dengan mengikuti kelasnya itu kita itu joinnya menggunakan Google Chrome, bisa juga ya. Jadi di Google Chrome juga bisa tampil si kelas kita itu, tapi enaknya itu mendingan joinnya berdasarkan aplikasi sih ya. Kalau menurut saya, jadi mendingan nontonnya itu di aplikasinya gitu, tidak di Google Chrome. Kalau menurut saya sih, gitu kan. Tapi kalau misalkan mau nyoba teman-teman, misalkan tidak install aplikasi tapi langsung joinnya itu mengikuti webnya itu di Chrome, ya silahkan dicoba. Saya juga nanti kemungkinan besar bisa juga nyoba begitu ya, mengikuti webnya tidak di aplikasi tapi misalkan di Google Chrome, bisa saja begitu sesuai dengan petunjuk nomor 5 ya kan. Oke, lanjut. Udah nih, ini halaman terakhir ya. Oh iya, halaman terakhir nih. Jika kita memilih Open Microsoft Teams seperti petunjuk pada gambar nomor 4, maka aplikasi Microsoft Teams akan terbuka dan tampilannya seperti gambar di bawah ini. Silahkan masukkan nama lengkap Anda pada petunjuk gambar nomor 6, ya kan. Kita disuruh untuk ngisi nama. Setelah nama lengkap dimasukkan, silahkan klik Join Now, ya kan. Nah, ini ada simbol-simbol ya teman-teman ya. Ada untuk mengaktifkan kamera, ada untuk mengaktifkan mikrofon, ya kan. Ini sedang aktif posisinya kalau begini ya. Setelah Anda klik Join Now, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini, dan ini artinya Anda sudah berhasil bergabung ke dalam kelas mata kuliah. Ya, begitu teman-teman. Sip. Ini saya hanya share aja ya teman-teman ya, bukan bermaksud menggurui. Mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menggurui. Ini juga memang sudah disebar bahkan ke setiap mahasiswa melalui email masing-masing. Ya, saya hanya disebutnya ya, kayak semacam ini sebenarnya sedang belajar saya sendiri gitu ya. Tapi saya bukan live ya. Saya bikin videonya gitu agar supaya ya sambil ngobrol gitu ya, ngobrol dengan teman-teman, mudah-mudahan menjadi bermanfaat gitu. Yang tadinya misalkan teman-teman males mukanya, bahkan muka ini males gitu, tapi dengan menonton video malah jadi asik nih gitu kan, karena kesannya itu kayak santai, kayak ngobrol begini ya gitu. Karena kalau buka sendiri ya lumayan malas juga si file ini ya kan, tapi ini kan kita sambil ngobrol ya kan, kayak semacam sambil ngobrol lah gitu kan. Tapi saya bikin video gitu, sistemnya begini di YouTube. Demikian teman-teman ya yang bisa diinformasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video saya tentang Universitas Terbuka, bisa teman-teman subscribe channel Salira TV ini dan juga aktifkan loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan kalau saya misalkan bikin lagi video tentang UT ya, mudah-mudahan ya, karena masih panjang perjalanan ini. Saya semester 1 ini baru semester 1 ya kan, 8 semester, wah masih panjang nih perjalanan teman-teman. Jadi ini masih membahas hal-hal basic kan tuh ya, saya juga belajar gitu. Kenapa saya bikin begini, dibaca begini, saya juga belajar. Jadi masih banyak yang harus dipelajari, baik urusan teknisnya, belum urusan belajarnya ya gitu. Belum urusan membaca bahan ajarnya gitu ya. Tapi kalau membaca bahan ajar ya, masa membaca bahan ajar harus divideokan juga begini kan, nggak etis juga ya. Jadi yang divideokan begini ya mendingan yang hal-hal yang yang pengetahuan dasar begini ya. Jadi kalau membaca bahan ajar ya itu ya masing-masing aja ya, di waktu masing-masing. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Salira TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.